Bab 1424. Katakan saja kalau ada masalah, nggak perlu terbata-bata begini, ucap orang itu. Bukannya aku sengaja, tapi masalah ini belum bisa dipastikan. Saudaraku yang berada di luar kota mengirimku pesan, katanya melihat Hasto membawa seorang pemuda ke Sekte Langit. Mungkin, dia target kita, jelas sosok berpakaian hitam itu. Oh, menarik sekali, biksu brengsek itu ternyata sudah tahu. Kebetulan sekali, mereka akan pulang untuk sayembara, ujar orang itu. Kalau begitu, apa kita perlu mencegat mereka? Tanya sosok berpakaian hitam itu. Mencegat, orang itu merenung sejenak, lalu menyahut, kalian nggak akan berhasil mencegatnya, tapi boleh dicoba untuk menguji kemampuannya. Baik, setelah mendapatkan perintah, sosok berpakaian hitam itu pun pergi. Situasi di Sekte Langit makin kacau belakangan ini, gumam Hasto. Kita akan segera tiba, Kak Hasto, kita akan kemana dulu? Tanya Wira yang merasa dirinya seperti sedang bertamasya. Dia pun merasa sangat penasaran dengan adat istiadat Sekte Langit. Aku akan langsung membawamu ke kediaman keluarga Triaji. Kita akan menyusun rencana nanti. Tapi, aku tiba-tiba teringat pada sesuatu, entah hal itu akan terjadi atau enggak, sahut Hasto. Apa itu? Tanya Wira dengan heran. Mereka sudah datang, ujar Hasto. Begitu Wira bertanya, Hasto langsung merasakan kejanggalan di sekitarnya. Keheningan ini sungguh tidak wajar. Keduanya pun bertatapan, berpura-pura tidak menyadari apapun. Mereka tetap menunggang kuda, tetapi memperlambat kecepatan seperti orang yang sedang berkeliling santai. Kak Hasto, kamu nggak boleh pelit nanti. Kamu harus membawaku mencicipi semua makanan khas Sekte Langit, kata Wira. Hahaha, tentu saja, kita ini sahabat kok. Aku tentu akan menjamumu dengan baik, timpal Hasto. Ya, sepakat, pokoknya kita harus bersenang-senang nanti, seru Wira dengan bersemangat. Tentu saja, sahut Hasto. Detik berikutnya, muncul belasan sosok berpakaian hitam di sekeliling mereka. Masing-masing dari mereka memegang pedang dan menerjang ke arah Wira serta Hasto. Aura membunuh yang kuat sampai membuat kuda-kuda ketakutan. Awalnya masih ada orang lain di sekitar mereka, tetapi semuanya langsung menghindar melihat situasi ini. Tampak 5 ahli bela diri di dekat Hasto. Mereka menyerang Hasto bersama supaya Hasto tidak bisa membantu Wira. Dengan demikian, jarak antara Hasto dan Wira makin jauh. Sementara itu, ahli bela diri lainnya mengepung Wira. Bagaimanapun, Wira adalah target mereka. Majikan mereka tentu akan senang jika Wira terluka atau mati. Sepertinya aku sangat terkenal sekarang, tapi entah berapa harga yang ditawarkan mereka untuk membunuhku. Bagaimana kalau aku menambah gaji kalian? Tanya Wira. Hasto sama sekali tidak cemas karena tahu kemampuan Wira. Hanya saja, dia merasa tidak berdaya melihat Wira yang masih bisa bercanda di saat seperti ini. Dasar bodoh, masih nggak mau memberitahuku apa-apa. Kalau begitu, aku akan melepaskan cadar kalian, seru Wira. Para sosok berpakaian hitam itu merasa Wira sangat sombong sehingga ingin sekali memberinya pelajaran. Jadi, serangan mereka menjadi makin ganas. Wira juga tidak mengalah begitu saja. Dia menggunakan teknik tubuhnya yang luar biasa untuk mengacaukan serangan mereka, lalu menjatuhkan lawan tanpa menggunakan senjata apapun. Di sisi lain, orang lain yang berada di kejauhan hanya bisa melihat satu persatu titik hitam terhempas dari medan tempur serta darah yang sesekali memercik. Bab 1425. Astaga, entah pembunuh dari mana ini. Cepat kabur, kita nggak mengenal mereka. Kenapa dunia ini mengerikan sekali sekarang? Aku hanya ingin pergi ke suatu tempat, tapi bertemu penyerangan begini. Sadis sekali. Orang-orang di sekitar hanya tahu melarikan diri atau menonton keseruan dari samping. Sementara itu, para sosok berpakaian hitam kalah telak dari Wira maupun Hasto. Mereka tidak menyangka Wira akan sehebat itu, sepertinya mereka telah meremehkan musuh. Kalau begitu, mereka tidak perlu menyembunyikan kekuatan apapun lagi. Sebaiknya mara bahaya ini segera disingkirkan. Wira menatap Hasto, lalu mendapati Hasto telah mengalahkan seluruh lawannya. Itu artinya, dia bisa bersenang-senang dan tidak perlu terburu-buru menghabisi mereka. Setidaknya, dia harus tahu siapa yang mengutus mereka kemari. Berani sekali kalian bertindak lancang di hadapanku, seru Wira. Kemudian, dia menerjang dan menjatuhkan beberapa ahli bela diri itu. Sosok berpakaian hitam yang memimpin tiba-tiba memuntahkan darah, lalu bangkit dengan susah payah dan menyuruh anggotanya berdiri di belakangnya. Kini, Hasto dan Wira berdiri bersama. Hasto mengempaskan tangannya sambil berbisik, aku nggak tahu siapa yang mengutus mereka, tapi tujuannya sudah jelas sekali, yaitu mencegah kita kembali ke Sekte Langit. Kita sudah di sini, nggak ada yang bisa menghalangi kita. Selain itu, mereka hanya petarung lemah. Mana mungkin bisa menghalangi kita? Sahut Wira seraya menatap para sosok berpakaian hitam itu dengan tatapan meremehkan. Saat berikutnya, orang-orang itu berbaris sesuai formasi sambil menggumamkan sesuatu. Mereka tampak seperti piramida. Wira sulit mempercayai hal ini. Hahaha, formasi ini adalah hasil jerih payah latihan kami. Kalian nggak mungkin bisa lolos. Hari ini, kalian sudah pasti akan mati.
Ucap pria yang memimpin dengan angkuh. Serangan mereka sangat cepat. Wira dan Hasto tidak sempat melihatnya, tetapi pinggang mereka sudah tergores. Namun, pihak lawan seperti tidak bergerak sedikit pun. Saat ini, ada beberapa pejalan kaki yang tidak sengaja memasuki formasi dan hampir tewas. Untung saja, reaksi Wira sangat cepat. Dia langsung meraih kerah baju orang-orang itu, lalu mengempaskan mereka keluar. Kalau nggak ingin mati, cepat tinggalkan tempat ini, ujar Wira untuk memperingatkan para pejalan kaki. Sementara itu, Hasto sudah punya rencana dalam hatinya. Dia dan Wira berjalan ke samping, lalu berbisik untuk membahas sesuatu. Ternyata begitu, asalkan berhasil menjatuhkan salah satunya, formasi tersebut akan hancur. Teknik ini jelas begitu mudah, tetapi mereka harus berlatih susah payah. Lemah sekali. Wira dan Hasto saling memberi isyarat mata, lalu berpencar. Mereka hanya berdua, tetapi aura yang dipancarkan seperti aura pasukan besar. Wira segera mengeluarkan tongkatnya, lalu mengayunkannya dengan kuat. Tongkat tersebut berhasil mengenai tubuh salah satu pria, tetapi tidak ada reaksi apapun, seperti baru saja memukul batu. Formasi ini tampak kokoh, tetapi nyatanya mereka saling meminjam kekuatan sehingga sulit untuk dihancurkan. Hanya ini kemampuan kalian, kami belum mengerahkan kekuatan kami sepenuhnya loh. Sebentar lagi, kalian akan mati tragis. Jadi, sebaiknya jangan menyia-nyiakan tenaga kalian, ucap pria yang memimpin dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak takut pada Wira ataupun Hasto. Bab 1426. Para pria berpakaian hitam berlatih teknik formasi ini sejak kecil. Mana mungkin Wira dan Hasto bisa menerobos teknik formasi ini. Namun, siapa sangka salah satu pria berpakaian hitam mulai kesulitan bertahan. Ternyata, Wira terus menyerang tubuh pria berpakaian hitam itu sehingga kekuatannya mulai goyah. Hanya begitu kekuatan kalian? Tanya Wira. Dia dan Hasto melancarkan serangan secara bersamaan. Keempat pria berpakaian hitam di bagian tengah yang menjadi kekuatan utama juga mulai kesulitan bertahan. Mereka berteriak sambil melepaskan tangan mereka yang menyokong satu sama lain. Setelah teknik formasi berhasil diterobos, para pria berpakaian hitam memuntahkan darah, lalu terjatuh di tanah dan tidak sadarkan diri. Wira tidak berencana untuk membantai semua pria berpakaian hitam itu. Namun, pemimpin mereka tampak sangat jahat. Jadi, Wira bertanya kepada pemimpin itu, katakan dengan jujur, siapa yang mengutus kalian? Kalau kalian memberitahuku, mungkin aku akan membiarkan kalian hidup. Wira mencengkeram kerah baju pemimpin itu dan mengancamnya dengan tongkat. Pemimpin tersebut baru menyadari bahwa nyawanya terancam. Sebelumnya, para pria berpakaian hitam ini tidak pernah membuat kesalahan ataupun kalah. Mereka adalah bawahan yang paling hebat. Namun, ternyata ada orang yang lebih hebat mereka. Oke, aku akan memberitahumu semuanya. Tolong lepaskan aku, mohon pemimpin itu. Hanya saja, saat dia hendak mengaku, tiba-tiba angin berembus dan sehelai daun yang tajam menggores leher pemimpin tersebut. Dia langsung mati di tempat. Kelihatannya, ada orang yang diam-diam mengawasi kita. Sampai mati pun, sekelompok orang ini juga nggak tahu ternyata mereka mengabdi kepada orang yang nggak menghargai mereka sedikit pun, ucap Wira. Dia dan Hasto mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan ada yang aneh. Sepertinya orang itu sudah pergi. Kemungkinan, semua pria berpakaian hitam ini pasti akan mati. Jadi, Wira dan Hasto tidak memedulikan mereka lagi. Wira dan Hasto menaiki kuda mereka, lalu pergi. Setelah menempuh perjalanan selama 1 hari, akhirnya Wira dan Hasto sampai di Sekte Langit. Sayembara makin dekat, mereka berdua harus segera menemui Juna. Kemudian, Hasto membawa Wira ke ruang kerja Juna. Pak Juna, panggil Hasto. Juna menimpali, Biksu Hasto, kamu nggak usah begitu sungkan. Akhirnya kamu kembali juga. Sayembara untuk mencari suami Julian sudah dekat, apa kamu sudah menemukan cara penyelesaiannya? Juna sangat antusias ketika melihat Hasto membawa seorang pemuda. Apa ini artinya Julian bisa diselamatkan? Hasto mengangguk, lalu mendorong Wira ke depan. Wira memberi hormat kepada Juna. Hasto memperkenalkan, ini Wira, dia muridku. Sekarang dia sudah berhasil mempelajari teknik matahari besar. Juna menyahut, bagus sekali. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya penantian Juna pun berakhir. Sebelumnya, tidak ada yang berhasil mempelajari teknik matahari besar. Untung saja, Hasto kembali pada saat-saat genting dan membawa pria yang kemungkinan besar bisa menyelamatkan Julian. Sekarang, Juna akan menemui semua kepala keluarga untuk memberitahukan hal ini. Dengan demikian, sayembara bisa dibatalkan. Sementara itu, Julian merasa sangat antusias setelah mengetahui bahwa Hasto dan Wira datang ke Sekte Langit. Ini berarti Julian tidak perlu mengikuti sayembara dan menikah dengan pria yang tidak dikenalnya. Juna membawa Hasto dan Wira untuk menghadiri rapat. Semua kepala keluarga juga datang. Ketika melihat Hasto dan Wira, mereka tampak tersenyum. Namun, sebenarnya mereka menyembunyikan niat masing-masing. Beberapa dari kepala keluarga itu angkat bicara. Biksu Hasto, selamat datang kembali ke Sekte Langit. Akhirnya Biksu Hasto kembali, tapi siapa ini?
Bab 1427. Para kepala keluarga yang menyelamati Hasto juga memperhatikan Wira. Kala ini, sikap Wira sangat tenang. Dia sama sekali tidak terlihat takut ketika bertemu dengan tokoh hebat. Wira menyapa, "Halo semuanya. Namaku Wira. Hari ini, aku ingin meminta sesuatu. Kudengar, wanita suci Sekte Langit akan mengadakan sayembara untuk mencari suami. Aku juga ingin berpartisipasi dalam sayembara ini." Wira memberi hormat kepada mereka. Begitu Wira selesai bicara, semua orang tertegun. Kemudian, mereka mulai berkomentar. Mereka tidak tahu jelas identitas Wira. Selain itu, Wira juga orang luar. Jadi, mereka tidak bersedia mengizinkan Wira mengikuti sayembara. "Kamu bercanda? Ya, kamu itu hanya orang biasa, mana mungkin kamu mengikuti sayembara? Kamu pikir kamu siapa? Benar, kamu menganggap wanita suci dan Sekte Langit itu apa? Hei, sebaiknya kamu pergi saja. Jangan ikut campur urusan kami. Kamu nggak akan sanggup menghadapi masalah ini." Semua kepala keluarga bersikeras menentang Wira untuk mengikuti sayembara. Sementara itu, Juna yang dari tadi tidak berbicara menggebrak meja dan menegur, "Cukup. Sebelumnya, kita yang menetapkan sayembara ini. Kenapa sekarang kalian malah melarang seseorang untuk mengikuti sayembara? Orang yang dibawa Biksu Hasto pasti punya kemampuan yang hebat. Aku yakin dia berhak mengikuti sayembara." Kemarin, Juna sudah bertemu dengan Wira. Tentu saja, Juna tahu bahwa Wira bisa menyelamatkan Julian karena Wira sudah berhasil mempelajari teknik matahari besar. Hal ini memang hanya tercatat di buku kuno, tetapi Juna harus mencobanya. Itulah sebabnya, Juna harus memastikan Wira bisa mengikuti sayembara. "Pak Juna, tapi Wira bukan anggota Sekte Langit. Lagi pula, dia hanya orang biasa. Jadi, kita nggak boleh membiarkan Wira mengikuti sayembara. Kalau nggak, kelak Sekte Langit harus diserahkan kepada orang lain," ujar kepala keluarga Mukes. Kepala keluarga Mukes bersikeras menentang Wira yang asal-usulnya tidak jelas untuk mengikuti sayembara. Jika kabar ini tersebar, semua orang pasti akan mengira di Sekte Langit tidak ada kandidat lain lagi sampai-sampai harus mencari orang biasa. Lagi pula, anggota Sekte Gunung pasti mentertawakan mereka setelah mengetahui hal ini. Sebenarnya Wira bukan orang luar. Sekarang Wira itu muridku. Apa muridku nggak boleh mengikuti sayembara? Timpal Hasto. Sekarang, dia hanya menemukan ide ini. Wira hanya melirik Hasto sekilas, dia juga diam-diam mengakui hal ini. Bukan hanya kepala keluarga Mukes yang menentang, bahkan kepala keluarga Fajrin juga mengutarakan penolakannya. "Biksu Hasto, seharusnya kamu juga tahu aturan Sekte Langit. Wira itu orang biasa, apa dia berhak mengikuti sayembara untuk mencari suami wanita suci? Aku harap Biksu Hasto bisa menyelesaikan masalah ini secara rasional dan nggak melibatkan urusan pribadi." Kepala keluarga Fajrin takut Wira yang mengikuti sayembara akan merusak rencananya. Alhasil, orang yang dia utus tidak bisa menjadi tunangan wanita suci. Ketika mereka sedang berdebat, Kasif tiba-tiba berkomentar, "Biksu Hasto, kamu itu gurunya wanita suci. Itu berarti kamu punya hak untuk menentukan siapa yang boleh mengikuti sayembara. Tapi, Wira bukan anggota Sekte Langit dan dia hanya orang biasa. Menurut aturannya, Wira memang nggak berhak mengikuti sayembara." Kasif melanjutkan, "Hanya saja, untuk menghormati Biksu Hasto, kami akan membuat 3 tahap ujian untuk Wira. Kalau Wira bisa menyelesaikan ketiga ujian itu dan menunjukkan performa yang bagus, dia boleh mengikuti sayembara. Bagaimana?" Setelah Kasif selesai bicara, kepala keluarga lain mulai merenung. Bab 1428. Sebenarnya, cara yang disebutkan Kasif cukup bagus. Hasto memang merupakan guru Julian dan dia juga tinggal di Sekte Langit, tetapi para kepala keluarga tidak bisa menebak pemikiran Hasto dan Hasto tidak bisa diatur oleh mereka. Jadi, para kepala keluarga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Hasto berutang budi kepada mereka. Dengan demikian, jika kelak terjadi sesuatu di Sekte Langit, Hasto bisa membantu mereka. Sementara itu, Wira mengernyit. Dia merasa para kepala keluarga ini sudah merencanakan semuanya. Awalnya, sayembara untuk mencari suami wanita suci hanya mengutamakan kemampuan. Jadi, siapapun bisa mengikuti sayembara. Namun, para kepala keluarga ini malah menentang Wira mengikuti sayembara. Alasannya tentu karena Wira adalah orang yang dicari Hasto. Semua kepala keluarga ini tidak tahu kemampuan Wira. Jadi, Wira bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Hasto berucap setelah membuat keputusan, "Oke, kalau begitu, Wira akan mengikuti 3 tahap ujian. Hanya saja, aku harap setelah ujiannya selesai, kalian bisa mengizinkan Wira mengikuti sayembara sesuai perjanjian. Kalian nggak boleh menghalangi Wira lagi." Hasto diam-diam mencibir. Semua kepala keluarga ini memang terlihat seperti memikirkan kepentingan Sekte Langit, tetapi sebenarnya mereka hanya memikirkan keuntungan sendiri. Setiap kepala keluarga telah mengutus seseorang untuk mengikuti sayembara supaya bisa menjadi tunangan wanita suci. Dengan demikian, kedudukan mereka di Sekte Langit akan makin meningkat. Hasto memandang Wira dan Wira mengangguk. Dia setuju dengan ucapan Hasto.
Sementara itu, ekspresi Juna tampak muram. Jika Kasif tidak menyampaikan saran ini, para kepala keluarga pasti akan berselisih. Rapat pun berakhir. Ujian pertama akan diumumkan 3 hari lagi. Setelah keluar dari ruang rapat, Hasto membawa Wira ke ruang kerja Juna. Juna bertanya, Biksu Hasto, apa kamu yakin Wira bisa melewati 3 tahap ujian ini? Sekarang, Juna tidak punya cara lain lagi. Dia hanya bisa diam-diam membantu agar Wira bisa menyelesaikan semua ujian ini. Namun, Juna tetap saja khawatir. Jika Wira tidak bisa melewati 3 tahap ujian ini, dia tidak bisa mengikuti sayembara. Ini artinya nyawa Julian tidak bisa diselamatkan lagi. Hasto menarik Wira dan merangkul bahunya. Hubungan mereka berdua terlihat sangat dekat. Hasto menjawab, tentu saja. Aku sangat yakin dengan kemampuan Wira. Pak Juna tenang saja, muridku ini cukup hebat. Walaupun Wira bukan muridnya, Hasto sudah melihat jelas kemampuan Wira. Jadi, Hasto yakin Wira pasti bisa melewati 3 tahap ujian ini dengan mudah. Juna berujar, Wira, aku serahkan nyawa anakku kepadamu. Kamu harus berusaha keras. Dia menghampiri Wira, lalu merangkulnya. Juna tampak mencemaskan putrinya dan juga menaruh harapan besar kepada Wira. Wira mengangguk. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dan suara Julian dari luar. Bagaimanapun, Julian adalah wanita suci dari Sekte Langit. Tentu saja dia tahu sopan santun. Meskipun buru-buru, Julian tetap tahu batasan. Julian bertanya, Ayah, apa aku boleh masuk? Masuk saja, sahut Juna. Setelah mendengar suara Juna, Julian pun membuka pintu dan berjalan masuk. Saat melihat Wira, Julian tertegun sejenak. Namun, dia segera tersadar. Bab 1429. Julian menyapa Hasto dan Wira, Pak Hasto, selamat datang kembali. Salam, Tuan. Dia memberi hormat kepada Juna, Hasto, dan Wira, lalu berdiri di samping mereka. Juna berucap, Julian, kamu tenang saja. Gurumu sudah kembali dan membawa orang yang berhasil mempelajari teknik matahari besar. Dia pasti bisa menyelamatkanmu. Sudah lama Juna tidak tersenyum bahagia seperti ini. Selama bertahun-tahun, Juna mencari cara untuk menyelamatkan putrinya, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Akhirnya, sekarang Julian bisa diselamatkan. Berbeda dengan Juna, Julian malah tidak bisa tersenyum. Awalnya, Julian memang merasa senang saat menerima kabar ini. Namun, sekarang Julian merasa khawatir. Julian berujar, Ayah, aku nggak mau Wira ikut sayembara. Setelah Julian melontarkan perkataan ini, Hasto, Wira, dan Juna terdiam di tempat. Kenapa Julian berkata seperti itu? Bukankah sebelumnya mereka sudah sepakat? Selain itu, Hasto sudah jauh-jauh memanggil Wira untuk datang ke Sekte Langit demi menyelamatkan Julian. Kenapa sekarang Julian malah meminta Wira untuk tidak mengikuti sayembara? Wira sama sekali tidak berbicara, tetapi dia terus mengamati Julian dengan saksama. Sementara itu, Julian berusaha menghindari pandangan Wira. Namun, dia terdengar sangat yakin saat berbicara, Ayah, Wira bukan anggota Sekte Langit. Menurut aturannya, Wira nggak boleh mengikuti sayembara. Jadi, Ayah suruh dia pulang saja supaya nggak terlibat masalah ini. Selesai bicara, Julian langsung berlutut di depan Juna untuk menunjukkan tekadnya. Juna tidak tahu apa yang terjadi dengan Julian, tetapi ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Julian. Jadi, Juna tidak boleh membiarkan Julian merusak rencananya. Juna menegur, kamu jangan bicara sembarangan. Semua kepala keluarga sudah mendiskusikannya. Wira memang bukan anggota Sekte Langit, tapi dia muridnya Biksu Hasto. Jadi, Wira pasti cukup kompeten. Kepala keluarga lain sudah berjanji untuk membiarkan Wira mengikuti 3 tahap ujian. Kalau Wira bisa melewati semua ujian, dia boleh mengikuti sayembara. Keputusan ini nggak bisa diganggu-gugat lagi. Kemudian, Juna membelakangi Julian, Wira, dan Hasto. Dia melambaikan tangan agar mereka bertiga keluar. Setelah mereka keluar, Juna memegang dahinya. Tentu saja, Juna tahu apa yang dipikirkan Julian. Hanya saja, sekalipun harus mengorbankan orang luar, Juna harus menyelamatkan putrinya. Di luar ruang kerja, Hasto memanggil Julian. Dia bertanya dengan ekspresi masam, Julian, apa yang kamu lakukan? Aku sudah membawa Wira ke sini dengan susah payah, apa kamu benar-benar nggak mau hidup lagi? Hasto berusaha keras untuk memanggil Wira dan berhasil membujuk para kepala keluarga untuk membiarkan Wira mengikuti sayembara. Kenapa Julian malah menolak rencana ini? Namun, keputusannya tetap tidak akan berubah sekalipun Julian tidak setuju. Julian menyahut, aku tahu Pak Hasto sangat baik kepadaku. Tapi, aku nggak mau Wira terlibat dalam masalah ini. Pak Hasto, apa aku boleh bicara berduaan dengan Wira? Hasto menimpali, Hais, sudahlah. Kalian selesaikan saja masalah ini sendiri. Mungkin karena Hasto sudah tua, jadi dia tidak terlalu paham dengan pemikiran anak muda.